Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita lahir dan batin. Salah satu nikmat yang paling besar yang kita terima sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menerima kekurangan kita. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau ataitani, jika engkau datang kepadaku dengan setinggi gunung banyaknya dosa, aku akan datang kepadamu," kata Allah Subhanahu wa taala, "dengan setinggi gunung pula maghfirah." Dalam kehidupan kita yang pasti selalu ada celah kekurangan, baik itu dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menghamba atau dalam muamalah sesama makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat di dalam Al-Qur'an sering sekali berfirman mengingatkan kita semua, innallaha laghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan kita, dengan segala kekurangan kita masih terus memanggil kita 5 kali dalam sehari. 5 waktu sholat wajib di dalam sehari dan ditambah waktu-waktu sholat sunnah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepada Allah, berbicara kepada Allah, memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saat ini kita lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang terus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan terus mengingat bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak menjadikan kita sombong kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Justru malah menjadikan kita hamba yang merendahkan diri kepada Allah dan rendah hati kepada sesama makhluk. Kemudian tidak lupa juga salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah, Nabi yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin, sebagai bentuk cintanya Allah kepada alam ini dan khususnya kepada kita manusia, Bani Adam, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW adalah manusia yang paling lembut, manusia yang tidak pernah memutus, manusia yang tidak pernah memutus harapan siapapun sahabatnya, memutus harapan siapapun umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa, bahkan ada kisah Ma'is dan juga seorang wanita Ghamidiyah yang masyhur sekali kisahnya. Nabi SAW bahkan ketika mereka sudah mengaku berbuat dosa besar pun Nabi masih saja memberikan pertimbangan-pertimbangan. Nabi masih saja bukan menolak secara langsung, akan tetapi Nabi memberikan harapan-harapan kepada mereka. Karena kenapa? Karena intinya adalah Nabi itu saking sayangnya kepada kita semua, harapan yang Allah Subhanahu wa taala
sampaikan di dalam Al-Quran, yang dipahami oleh Rasulullah SAW, dan diinginkan oleh Rasulullah, harapan itu sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba yang tidak pernah putus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kaji kita bersama. Kita sama-sama mengaji, kita sama-sama merenungkan, mentadabburi makna dari bacaan sholat yang kita baca setiap hari. Terakhir kita selesai dari Al-Fatihah, kemudian beberapa surat juga kita sudah mencoba untuk sama-sama mentadabburinya, karena beberapa surat yang pernah kita kaji itu adalah surat-surat yang insya Allah Ta'ala antum semua hafal. Surat-surat pendek qisar, surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, yang biasa dilantunkan oleh kita kaum muslimin ketika kita sholat. Kalau di masjid biasanya di sholat maghrib dibaca surat-surat pendek tersebut. Ya, insya Allah hari ini sebelum kita masuk ke rukun selanjutnya setelah Al-Fatihah, yaitu ruku', kita kembali pada satu sunnah, ada yang mengatakan wajib dari para ulama, yaitu takbir, membaca takbir. Ya. Karena yang rukun itu adalah takbiratul ihram. Selain takbiratul ihram khilaf dari para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi takbiratul ihram sepakat semua para ulama mengatakan takbiratul ihram itu adalah rukun, tidak boleh ditinggalkan. Karena Nabi SAW bersabda, yang maknanya, anda lupa narasi sabda Nabi SAW dalam bahasa Arabnya, tapi pembukaan dari sholat itu adalah at-takbir. Ya, jadi pintu masuknya sholat itu adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka haram semua yang diharamkan ketika sholat. Haram berbicara, haram tidur, haram makan dan lain sebagainya yang diharamkan di dalam sholat. Dengan pembukaan takbir maka berlaku semua ketentuan tersebut. Itu takbiratul ihram. Kemudian selanjutnya setelah takbiratul ihram masih ada lagi takbiratul intiqal. Takbir-takbir dibaca ketika kita dibaca, ya, sebagaimana yang sempat kami sampaikan, qiraah yaitu membaca, itu kita baca bukan hanya kita qomat kamit mulut, tapi dibaca lirih, didengarkan oleh diri kita sendiri. Ya, jadi takbir selain takbiratul ihram ada takbiratul intiqal. Berkali-kali kita membaca takbir di dalam Al-Quran, di dalam sholat. Nah, maka para ulama, dari penjelasan para ulama, ada Syekhul Islam mengatakan bahwa kalimat takbir itu adalah kalimatul aqd. Jadi kalimat takbir itu adalah kalimat pengunci. Aqd itu sama seperti salah satu ilmu di dalam Islam, yaitu akidah, itu mengunci, ya, diikat. Akad itu diikat, dikunci. Ya. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, maka kita kunci hati kita, pikiran kita, gerakan kita dari hal-hal yang mengganggu kita dari tujuan utama kita melaksanakan sholat. Ya, saat kita mengucapkan Allahu Akbar, maka hati kita tidak lagi emosi terhadap apa-apa selain perkara yang sedang kita laksanakan pada saat itu, yang sedang kita tunaikan, yaitu sholat. Gak ada lagi kita memikirkan kebencian kita kepada seseorang di dalam sholat. Gak ada lagi kita memikirkan
kekhawatiran kita terhadap pekerjaan kita misalkan. Tidak ada lagi kita memikirkan emosi-emosi yang lain. Emosi apapun itu, marah, sedih, bahagia, untuk selain tujuan utama kita melaksanakan sholat. Pikiran kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan bacaan yang sedang kita baca di dalam sholat. Tidak ada kaitannya dengan tujuan utama kita melaksanakan sholat. Gerakan kita pun di dalam sholat juga tidak ada lagi yang kita gerakkan tubuh kita, tangan, kaki, kepala, untuk hal-hal selain perintah yang diperintahkan kepada kita di dalam sholat. Sehingga dengan kuncian tadi, kita kunci hati, pikiran, dan gerakan kita dari segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Maka kita berharap kita dapat dianugerahkan khusyuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat dianugerahkan khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena khusyuk itu adalah anugerah dari Allah. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita katakan bahwa takbir itu adalah kalimat pengunci, kalimatul aqd, agar kita bisa sampai kepada tujuan kita melaksanakan sholat. Maka pertanyaannya, apa tujuan kita dalam melaksanakan sholat? Jawabannya adalah di dalam Al-Quran, surat Toha, surat ke-20 ayat ke-14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa. Ini di dalam konteks ayatnya, firman Allah kepada Nabi Musa, kisah tentang pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimullah, Nabi yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Berarti kalau tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, bukan sekedar sholat ya, tapi sholat yang kita usahakan semaksimal dan sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan. Wa aqimis sholata li itu kalau di dalam bahasa Arab lamut ta'lil, lam yang menyebutkan sebab dari apa yang disebutkan sebelumnya. Jadi illahnya, apa maksud, apa tujuan, apa sebab dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya, dirikanlah sholat. Kenapa? Lidzikri, untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melaksanakan sholat itu tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu salah satu usaha yang kita lakukan di dalam sholat, yaitu memperbanyak takbir. Yaitu ketika kita membaca takbir berulang-ulang di dalam sholat, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha besar ya, tidak ada lagi yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan yang lebih besar, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu. Serupa saja tidak ada, apalagi lebih besar. Maka ketika kita membaca Allahu Akbar, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ketika kita ingin mentadabburi makna takbir,
Kita ingin ketika kita membaca Allahu Akbar itu tidak sekedar terbaca saja oleh lisan kita, terdengar oleh telinga, tidak, tapi kita bisa mentadabburi di dalam hati. Banyak caranya dengan dawamul dzikir, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan banyak mentadabbur Al-Qur'an, mentadabburi kaun, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang dapat kita lihat di alam semesta ini. Nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita sendiri. Dan ternyata kalau kita lihat prosesnya itu tidak dimulai dari sholat itu sendiri. Proses itu memang dimulai dari sebelum kita sholat. Jadi sholat kita itu adalah rangkaian juga dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa dilepaskan. Makanya ada kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau anaknya, saya lupa, antara dua. Kalau enggak Ali radhiyallahu anhu atau anaknya Al Hasan atau Al Husain. Itu beliau ketika wudu itu gemetar. Mungkin bapak-bapak atau jemaah sekalian pernah mendengarkan kisah ini. Ketika ditanyakan kenapa engkau gemetar, beliau menjawab apa? Beliau menjawab, aku akan bermunajat kepada Rabbul Alamin. Aku akan berdiri bermunajat, berbicara kepada Rabbul Alamin. Karena di dalam hati beliau sudah ada ketundukan yang luar biasa yang ditanam sebelum sholat di dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara-cara tadi mungkin yang sudah kami sampaikan di awal, dengan dawamul dzikir, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dengan banyak menghadiri majelis ilmu, mengisi hati kita yang kosong ini dengan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kesempatan kali ini salah satu surat yang bisa kita jadikan renungan yang kita baca, menjadikan renungan untuk kita. Mudah-mudahan dengan barokah dari Al-Qur'an ini kita bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri, bisa menjadi salah satu ikhtiar kita, yaitu surat An-Nahl. Bapak-bapak mungkin bisa, yang pegang Al-Quran bisa nih saya tampilkan maknanya. Ya, nah disebutkan kenapa kita harus zikir Allah, kenapa kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasannya karena Allah tidak pernah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita tanpa pertolongannya. Sekejap mata pun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Baik dan buruk itu hanya ada di otak kita. Ya. Ada seorang ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu diburuk sangkai oleh hambanya. Kata-kata baik dan buruk itu kan adanya dari manusia. Sebenarnya segala yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Dan tidak semua takdir yang kita anggap baik ternyata itu di belakangnya selalu baik. Ada seorang ulama mengatakan, saya sukses itu saat saya sudah tua. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan harta itu saat beliau sudah tua. Ketika beliau muda bisa makan apa saja, Allah belum beri kesempatan itu. Tapi saat dia sudah tua, dia sudah banyak keterbatasan, Allah limpahkan harta untuknya. Di situ dia ambil hikmah. Jangan-jangan kalau saat saya muda Allah berikan limpahan seperti ini, mungkin saya tidak akan baik, tidak akan menjadi orang yang selalu berusaha menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ta'ala itu selalu memiliki hikmah. Ya Allah itu hakim, maha bijaksana. Tidak ada satupun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali itu di atas hikmah yang sangat besar. Kalau manusia masih ada pertimbangan ini, pertimbangan itu, Allah tanpa pertimbangan. Segala yang Allah katakan kun maka fayakun, itu akan terjadi dengan kesempurnaan. Tapi memang kita adalah manusia yang penuh kekurangan. Kita kurang paham, kita kurang memikirkan sisi baiknya, kita kurang lama berpikir, lebih cepat menyimpulkan. Banyak kurangnya. Ya, kita manusia, bukan saja jemaah, kami juga. Ya. Tapi insya Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu menerima kekurangan kita, dan kita banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat An-Nahl, surat ke-16, surat An-Nahl ini, Bapak-bapak, jemaah sekalian, surat An-Nahl ini ada beberapa mufassir mengatakan bahwa surat An-Nahl ini nama lainnya adalah surat An-Ni'am. Ni'am itu artinya nikmat. Plural dari nikmat, jamak dari nikmat, itu nikmat-nikmat yang sangat banyak. Itu nama lain dari surat An-Nahl ini. Kenapa? Karena surat An-Nahl ini dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ayat 18 itu isinya nikmat Allah kepada kita. Di sini anak kasih highlight. Ayat yang pertama, ketetapan Allah pasti datang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ketetapan Allah pasti datang, maka jangan kamu meminta agar dipercepat kedatangannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan, dari apa yang mereka syirikkan. Mulai dari ayat 2 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Yang pertama, Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu. Itu nikmat yang paling besar. Allah berikan kepada kita Al-Quran lewat Nabi Muhammad SAW. Itu nikmat batin yang luar biasa, yang paling besar, yang kita terima sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ayat yang ketiga, Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia, yang ayat yang keempat, Dia telah menciptakan manusia dari air, lalu ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Fa idza huwa khasimun mubin. Padahal kita dari air yang hina, tapi ketika kita sudah mungkin bisa kita katakan, ketika kita sukses sebagai seorang manusia, ya, dia justru membantah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika kita baca sirahnya, ya orang-orang yang membantah Nabi SAW, termasuk Abu Jahal. Apakah dia mengingkari Nabi 100%? Tidak ada kisahnya bahwa dia itu sebenarnya mengakui Nabi SAW, bahwa mengakui apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah hak. Tapi dia mengingkari karena kesombongan yang ada di dalam hatinya. Nah, ini disebutkan fa'idha huwa khasimun mubin. Dia sudah tahu tapi masih membantah. Dia sudah tahu tapi masih mengingkari. Ayat yang kelima, Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Hari ini mungkin kita sudah ada yang makan ayam, ada yang makan daging sapi. Itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan olahan-olahannya pun bahan bakunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, ayat ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala mulai dengan kamu memperoleh, kita menerima nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, keindahan padanya ketika kita membawa kembali dia ke kandang dan ketika dia dilepaskan hewan ternak tersebut. Yang ketujuh, Ia mengangkut. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bagi kita angkutan. Kalau zaman dahulu ya dengan
hewan-hewan. Kalau sekarang Allah Subhanahu wa taala mudahkan manusia menciptakan mobil listrik, kereta, pesawat dan lain sebagainya. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, dia telah menciptakan kuda, bagal, keledai untuk kamu tunggangi. Yang kesembilan, Allah yang menerangkan jalan yang lurus di antara ada jalan yang menyimpang. Jika dia menghendaki, tentu dia akan memberi petunjuk kepada semua manusia ke jalan yang benar. Yang ke-10, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu. Air hujan, ya mungkin ketika kita minum air di rumah, minum air di kantor, pakai air di kamar mandi dan lain sebagainya. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat yang luar biasa. Ya. Karena kalau kita datangi tempat-tempat yang kemarin Allah takdirkan mereka diberi musibah, bencana, mereka kesulitan air. Mereka kesulitan air untuk minum, ya, untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ya, kita ketika kita mendapatkan air, barangkali kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan air tersebut sampai ke kulit kita, ke tangan kita untuk kita gunakan, sampai ke mulut kita untuk kita minum. Ya. Yang 11, dengan air hujan itu dia tumbuhkan untukmu tumbuh-tumbuhan. 12, dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Bintang-bintang dikendalikan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini mungkin sudah hancur. Ya. Jika tidak dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan, ya bintang, meteor dan lain sebagainya itu mungkin sudah saling bertabrakan. Tapi karena Allah atur, ya, kita menikmati udara, kita menikmati alam semesta ini dengan luar biasa. Ya, 13, dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi. Ya. 14, dialah yang menundukkan lautan. Allah yang tundukkan lautan untuk manusia. Tanpa kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, perahu yang berlayar ya, mungkin akan tenggelam. Tapi karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa menjadikan tempat untuk mereka berpindah. Ya, lautan itu bisa dilewati oleh manusia. 15, dia memancangkan gunung-gunung di bumi agar bumi itu tidak berguncang. 16, dia juga menciptakan tanda-tanda dengan bintang-bintang, kita manusia mendapatkan petunjuk. 17, Allah Subhanahu wa taala tantang, maka apakah zat yang dapat menciptakan sesuatu sama dengan yang tidak menciptakan? Karena di zaman Rasulullah SAW itu 300-an berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu disembah oleh kufar Quraisy. Ya, sekarang mungkin berhalanya tidak ada, akan tapi hati kita barangkali lebih condong kepada materi, lebih condong kepada harta, lebih condong kepada kemauan-kemauan kita yang tidak sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ayat yang masyhur, ayat yang 18 ini ayat yang masyhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah berfirman, jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Wa innallaha laghafurur rahim. Di sini Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah akhiri dengan ini? Karena Allah tahu nikmat yang sudah kita terima itu kita tidak akan pernah mampu juga, selain menghitungnya, tidak akan pernah mampu sempurna mensyukurinya. Makanya Allah katakan Allah itu Maha Pengampun. Syukur kita itu akan selalu kurang.
Ya, bahkan kita udah syukurnya kurang, kita masih banyak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harapan itu tidak akan pernah habis sampai ruh kita ditarik sampai ke tenggorokan. Ya. Ketika saat ini kita mengakui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun dari segala kekurangan dan dosa kita, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Ya. Dan juga salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu masuk surga Allah itu dengan rahmatnya. Kalau kita menghitung dengan amal kita, memang kita beramal karena kita diperintahkan. Tapi bukan amal itu yang memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang memasukkan kita ke surga Allah adalah rahmatnya. Karena kalau hitung-hitung, jangankan semua nikmat yang Allah berikan, Allah menantang di akhirat itu seorang hamba dengan semua amalnya ditimbang dengan nikmat mata yang dia terima. Satu saja, bukan dua-duanya, satu saja. Dan itu masih tidak bisa ditandingi. Nikmat mata itu tidak bisa ditandingi dengan semua amal ibadah kita. 100 tahun kita hidup, 150 tahun kita hidup. Ya. Di dalam sejarah, sejarah Islam, bagaimana iblis itu dulu di surga beribadah kepada Allah ratusan ribu tahun bahkan disebutkan. Tapi pada akhirnya dengan kesombongan habis. Ya, karena pada akhirnya memang tidak dengan amal kita. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini kita sama-sama bisa terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentadabburi, dengan menghayati keagungan Allah, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita melaksanakan sholat, ya, kita diberikan kekhusyuan, dapat menghadirkan keagungan tersebut di dalam hati kita ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Betul. Kalau makmum apa yang harus nyebut dari awal? Allahu Akbar, subhanallah, liman hamidah. Cukup gerakan aja kita nyebut juga. Oke, siap. Ya. Untuk makmum, ya, untuk makmum berlaku juga kesunahan mengucapkan takbir. Ya. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah ketika membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek di belakang imam. Tapi insya Allah untuk masalah takbir, makmum disunahkan juga membaca takbir di belakang imam. Insya Allah. Ya, barakallahu fikum Pak Abu Ilham. Yang lain jemaah, mungkin Ana ada sekarang pertanyaan dari Ana ya. Ya. Surat An-Nahl itu nama lainnya apa? Kalau ada yang bisa jawab, ini ada bingkisan dari DKM. Surat An-Nahl. Duluan ya. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum